Bagaimanapun juga teman misteri, saat ini saya akan mengundang medium kita yang kedua, ada Mansur yang akan bergabung bersama kita malam ini. Baik, selamat malam Mansur, silakan untuk duduk. Mas Hur, pengemudi ojek, sosok misterius dalam boneka. Silakan duduk. Oke, Mansur. Mashur. Masur. Mashur. Mas Hur. Oke, baik, Mas Hur. Oke, Mas Hur. Mungkin bisa diceritakan, selain tentunya juga memang sudah mengirimkan foto seperti tadi ya, Iya, kepada tim medium. Pengalaman Anda dengan dunia mistis, saya akan persilakan langsung untuk membagikannya kepada teman misteri di rumah. Silakan. Jadi suatu hari itu kita main ke rumah teman gitu. Oke. Kita main malam-malam itu jam 12 kita main ke rumah teman. Terus teman itu dia punya salon kecantikan itu. Oke. Terus di ruang salon itu ada etalase kaca itu kan. Terus paling atas sendiri itu ada boneka. Itu boneka apa itu, Jack? Teman saya itu namanya Bang Jack. Oh, itu boneka anak saya. Saya begitu melihat, loh itu boneka ada hantunya, saya bilang gitu. Ah, yang benar kata teman saya. Iya, buang aja itu Bang Jack bonekanya. Jangan, ini boneka anak saya katanya. Terus saya bilang gini, kalau Bang Jack sayang anak atau sayang boneka? Oke. Kalau sayang anak, buang bonekanya itu. Ya nanti saya bilang ke anak saya dulu, bonekanya itu dari keramik. Oke. Boneka keramik, rambutnya itu rambut yang kakinya keramik, tangannya keramik, difoto lah. Dicepret gini, cepret. Duh, kaget, hasilnya senyum. Padahal tuh bonekanya nggak kebuka ya? Boneka keramik, keras banget, nggak ada mulutnya. Begitu difoto, hasilnya ada giginya, senyum. Oke. Tasya, sebuah boneka kadang-kadang bisa menyimpan energi keberadaan makhluk tak kasat mata ya memang ya. Iya, boneka, patung, berbentuk gitu. Dan beberapa waktu yang lalu kan sempat juga tren spiritual ya. Beberapa waktu yang lalu kan sempat tren seperti itu pun juga bagaimanapun juga ketika memang mungkin ketika kita menganggap memang ada isinya dan kemudian kita berikan makan dan juga apa, energinya juga semakin besar ketika ada berisi ya. Aku mau nanya sih, Mas Masur nih bawa boneka kenapa? Tadi itu. Kalau saya lebih tertariknya sebenarnya apa yang di bawah boneka itu? Oh iya ada di bawah. Apa tadi bawah? Kalau ini cuma batu-batu koleksi saya. Batu-batu. Cincin. Boleh dilihat? Ini nyari, ceritanya batu apa ini dapetnya dari mana? Akik cincin atau apa? Dapat banyak dikasih teman, juga ada yang banyak dikasih. Teman seneng aja. Oke, tujuan Anda ya membawa boneka mungkin ya biar ada korelasinya dengan cerita yang Anda sampaikan. Bawa batu buat apa, Mas? Boleh dibuka nggak, Mas? Boleh. Bawa batu buat apa, Mas? Ya. Kesini. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Ya apa, biar pengen tahu. Mungkin ini acara Tasya misteri, lihat, mungkin ada tim yang bisa apa. Jadi pengen lihat batunya ada isinya atau enggak. Oke, Tasya sambil melihat mungkin nggak ada salahnya. Ervan, kita perlihatkan hasil gambar dari Ervan dari foto yang dikirimkan ke kamera sehingga teman misteri di rumah bisa melihat ini adalah sosok. Artinya memang ada sosok yang mengisi boneka tersebut ya? Iya, dan sosok ini mungkin kalau dilihat secara fisik boneka kan lucu. Iya. Sebenarnya yang mengisi itu kayak menjijikan sih kalau dilihat. Oke. Jadi memang sosok boneka yang tadi diceritakan itu memang ada sosok yang mungkin lebih bisa dideskripsikan apakah mukanya hancur atau bentuk badan seperti apa? Mungkin dia berbadan fisik seperti usia anak 5-7 tahun tapi dengan muka tua dan matanya itu melotot dan lidahnya itu panjang gitu. Baik. Oke, jadi itu adalah sosok yang sebenarnya mendiami boneka tersebut. Aku mau nanya ini, kalau batu-batu ini dapetnya dari mana, Mas? Yang putih sama hijau ya? Dikasih teman. Dikasih teman. Oke, kalau ini ada isinya. Tahu nggak ada isinya? Nggak tahu.
Ini ada isinya, ini isinya perempuan di dalam sini. Oke, energinya? Baik sih. Nggak negatif, nggak. Oke. Perempuan cantik gitu. Tapi kalau yang hijau ini agak negatif nih. Itu Ini virus. apa? Virus. Virus ya. Kalau yang ini dia lebih agresif. Mungkin Ervan kalau lihat isinya ya, ini agak kayak binatang tapi orang juga. Setengah. Iya, setengah-setengah binatang. Jadi ada cakarnya memang, cakarnya panjang. Oke. Kadang-kadang kita suka menerima barang yang ternyata malah bisa berdampak pada kita gitu loh. Kita semudah itu untuk menerima itu gitu. Tapi tujuannya apa ya buat ngasih itu? Kalau memang ada isinya, nggak mungkin yang ngasih nggak tahu. Ya. Pernah menanyakan nggak? Enggak. Hah? Kan kita emang hobi. Ya, emang suka hobi. Ya koleksi. mungkin juga sebenarnya yang ngasih pun nggak sadar Nggak itu ada tahu isinya. juga ya. Bisa saja. Bisa. Gitu kan. Bisa jadi gitu loh. Tapi ya memang itu kadang-kadang ya kita serba salah ya. Kita ya menghargai pemberian orang lain. Tapi di satu sisi untung bisa dibilang yang putih tadi perempuan tapi baik lah ya Baik, energinya. ya, Seperti yang hijau ini energi yang negatif, agresif Iya, iya. lah, lebih tepatnya agresif gitu loh. Itu Tapi juga yang harus diwaspadai. untungnya tidak bersinggungan langsung sama Mas Sur ini. Jadi mungkin kalau dipakai kali ya, Ya jadi akan berbeda bersinggungan. Iya. karakternya, karena masih dalam bentuk batu lepasan Iya, kan, iya. belum dalam bentuk batu cincinnya gitu kan. Cuman ada dua Oh batu. ini coba. Apa nih? Kalau ini dari siapa lagi nih? Dari Pak Ustadz itu. Oh, dari Pak Ustadz. Oke, sambil mungkin dicek. Ini boneka. Nah kalau ini jadi tadi pagi mau berangkat sini, pas buka pintu itu tiba-tiba ini ada di bawah itu. Apa? Oke. Oke, tenang semuanya, tenang. Tenang. Nggak apa-apa nih. Tasya, ini audio nggak enak ya? Oke, tenang dulu. Oh, malah Dari tadi ya ini ya. ini sosok apa ini? Ya ini tadi yang diomong Tasya. Yang Sosok di- yang bentuknya mirip monster dan mulut vertikal. Ini yang isi hijau tadi. Iya, yang di batu. Oke. Ini adalah tadi satu sosok yang memang mengisi batu warna hijau. Tadi batu apa? Mas? Virus. Hah? Virus. Virus ya, oke. Batu virus yang memang dimiliki. Sosoknya gimana? Tasya ini sebenarnya hanya memang menakutkan tapi tidak agresif tapi tidak seagresif itu atau gimana? Iya, jadi nggak. Kalau ke kita sih nggak, dia cuma nunjukin aja. Oke. Tapi sifatnya dia tuh sifat agresif. Jadi kalau misalnya mungkin ibaratnya dicoel dikit, dipergunakan yang nggak bener, oh itu langsung dia. Langsung agresif. Langsung Untungnya memang ini masih dalam bentuk batu biasa aja ya, belum Iya, iya. dijadikan cincin ya sebenarnya ya oleh Mas Sur itu Dan sendiri. energinya cukup kuat juga. Tadi pas saya gambar sedikit oleng juga saya. Oke. Seperti ada kayak ngedorong gitu. Ada benturan ya energinya, baik. Ya boneka, udah Iya. selesai Tadi pagi-pagi. pas mau berangkat ke sini, udah selesai mandi, terus mau keluar, mau ambil motor, tiba-tiba ini, aduh, apa ini? Boneka, jadi kan saya ada kucing-kucing, kalau tiap buka pintu pasti kucing minta makan tuh kan. Saya selalu, juga ada kucing-kucing di sekitarnya. Aduh, ada boneka terus. Saya bawa ke studio, kan mungkin bisa dilihat apa ini maksud mungkin. Oke, baik. Sorry, memang. aku izin ke situ ya. Oh, oke. Oke, sebenarnya Tasya melihat ada satu energi di depan, oke. Mas Sur, ya, jujur ini. Tapi Anda sendiri maksudnya gini, kita kembali ke pengalaman Anda dari sosok boneka yang kemudian Anda temui gitu kan ya. Kala itu di rumah temen tadi Jack ya kalau nggak salah namanya. Jack, Oke, setelah itu bonekanya masih disimpan atau kemudian akhirnya? akhirnya Pak Jack gemes, dia mutilasi itu, bonekanya dia lepasi semua. Boleh lepasi. dipinjam sebentar, Mas? Oh. Kak Niko boleh bantu nggak? Apa nih? Oke, ini Ini kali ya. Jadi ini kayaknya tuh ada energi ya.
nggak bagus kan aku pegang sini aja. Oke. Aku mau coba karena kalau ada sesuatu pasti dia akan terbakar. Aman? Awas, awas. Ya. Oke. Masih juga nggak tahu ya ini dari mana ya. Tahu tiba-tiba aja di nongol di keset itu. Oke. Kadang-kadang yang kayak gini tuh suka kejadian karena orang, ya mereka kan tahu ya kita arahnya tuh mau kemana. Ya. Nah mungkin ngeh gitu bahwa Mas Masur ini akan datang ke tempat yang memang akan ngomongin yang begini-begini. Oke. Dan sosoknya memang kita bahas sosok boneka, tapi entah kenapa dia akhirnya menyerupai boneka ya. Iya. Oke. Kenapa sih? Sosok apa? Maksudnya kenapa ya energi yang ada di sekitar dia artinya ya? Dari Mas Surni sendiri juga gitu kan ya? Ya, Iya, area rumah dan area apa? rumah, Ya iya. mungkin dia tanpa disadari memang sudah melakukan itu ya. Tapi kalau Mas Masurnya sendiri tuh dia nggak kenapa-napa ya, maksudnya energinya baik-baik aja, lurus-lurus aja gitu, nggak ada yang aneh dengan dia. Tapi apakah yang punya boneka yang kayak dari keramik itu emang mengoleksi atau gimana? Katanya dia dikasih bosnya, mantan bosnya, udah dia simpan boneka itu 9 tahun. Jadi udah 9 tahun yang lalu, terus baru sekitar September itu kita main ke rumahnya, terus sekarang udah dimutilasi, badannya semuanya kita buang ke kali yang jauh, kepalanya dia taruh di akuarium sama ikan cana. Cuman saya belum minta fotonya, ada nanti. Oke, jadi kondisinya memang akhirnya sudah di. Iya, akhirnya beneran dia takut. Oke, baik. Ya mungkin saja memang awalnya hanya boneka keramik, tapi akhirnya kemudian ada isian, kita juga tidak tahu. Tiap hari dipakai anaknya tidur, candaan gitu. Boneka itu tuh aku sering lihat memang dia memang boneka yang harusnya diisi oleh spirit. Iya. Gitu. Jadi bukan boneka mainan itu sebenarnya. Oke. Dari Jepang. Secara bentuknya Jepang. Oke. Nah, sedikit mengaitkan dengan boneka. Tasya, boneka biasa pun kadang-kadang bisa menjadi tempat juga, medium juga buat mereka, keberadaan mereka. Jadi emang nggak boleh banyak boneka ya? Enggak juga, enggak. Dirawat? Tergantung, iya tergantung di. Ketika kita punya boneka tapi kita kerjaannya nyari-nyari sesuatu di luar, ya itu akan jadi rumah Dengan buat sendirinya dia. akan diisi. Tapi kalau boneka untuk anak main, mungkin ada kemungkinan ada yang masuk, tapi kemungkinannya kecil kalau memang nggak ada hubungannya dengan mistis-mistis ya. Ya, berarti aman lah ya. Aman lah, dan pengertian itu mungkin ya jadi aman. Ya. Oke. Dan ini sebenarnya cukup menarik juga karena memang tren dari spirit doll itu kan beberapa waktu lalu sempat booming juga. Ya. Tapi ada sedikit pertanyaan Tasya dan Ervan menanggapi boneka arwah lah ya waktu itu ya trennya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika orang sudah tidak mau menyentuh itu ataupun memang kebetulan boneka itu ada terisi? Ya itu kan sama aja, kalau menurut aku ya itu sama aja kita kayak pelihara sesuatu gitu. Senang sama kunti, kita pelihara kunti, ini cuma beda ada medianya aja untuk datang masukin itu. Terus kalau orang yang piara spirit doll atau punya spirit doll itu, dia tahu nggak isinya apa. Orang kan taunya itu anak-anak, padahal sebenarnya banyak banget yang isinya tuh kuntilanak gitu, yang seperti itu. Cara ngelepasnya tuh kadang-kadang itu susah, apalagi kalau itu di dalamnya anak-anak, terikat loh sama kita. Kalau udah terikat udah susah. Kalau itu kuntilanak biasanya ya memang mesti orang yang mumpuni ya melepas itu gitu, atau cuman dengan perkataan dan niat kita itu juga bisa. Oke, tapi bagaimanapun juga mungkin tadi ada sedikit informasi juga bahwa kalau ketika kita membahas mengenai boneka-boneka yang terisi dengan arwah tertentu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Dan begitu pun juga kalau tadi kita mendengarkan cerita dari medium 1, medium 2, ada satu mengenai kecongkakan, kesombongan yang harus kita hindari, sedangkan juga Masur sebenarnya dari batunya malah kita tangkap juga jangan sembarangan untuk menerima barang-barang pemberian, ya kan ya. Tapi bagaimanapun Masur, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di medium malam ini. Saya akan mempersilahkan Terima untuk kasih. kembali ke tempat. Terima kasih banyak, Oke. Masur. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Selamat malam. Ya. Baiklah, kalau begitu, Alessia, silakan. Ervan, Anda silakan duduk. Shuffle, bisa shuffle nggak? Dikocok? Iya. Kalau pengen stop aja. Oke. Yang akan dibacakan secara general umum aja ya. General aja ya.
pertama ini ke kerjaan ya, ini keuangan gitu. Ini aman-aman banget, bahkan bisa buat memberi orang gitu. Jadi nggak kekurangan lah gitu ya ibaratnya. Terus banyak banget kerjaan yang akan datang di tahun ini. Udah bisa ibaratnya tuh bisa milih mau apa enggak gitu. Jadi bukan kepepet. Nah, terus yang terakhir, karena tadi berhubungan dengan kerjaan yang banyak datang, jangan sampai lupa melancipkan apa yang kita udah punya gitu. Jadi jangan sampai tumpul nih kemampuannya gitu. Harus tetap diasah terus gitu. Jadi secara garis besar tahun 2023 ini, terutama untuk berhubungan dengan pekerjaan, karir, dan rezeki, bisa dikatakan Alicia memang akan mempunyai banyak kesempatan, tapi bagaimanapun juga jangan lupa untuk mengasah kemampuan diri agar menjadi lebih baik lagi ya. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak ke 30 panelis yang sudah bergabung bersama kita. Ervan, terima kasih banyak. Tasya, terima kasih banyak. Alicia, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya dan juga kesediaannya untuk bergabung di Medium malam ini. Dan yang pastinya juga untuk para pemirsa di rumah, tidak semua orang bisa menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.